Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, alhamdulillah, baik yang mendengarkan siaran ini atau melihat siaran ini, alhamdulillah. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat Fatir. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, membongkar salah satu kelemahan dari Tuhan-Tuhan palsu, ya. Di antaranya adalah mereka tidak bisa mendengar. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan keinginan-keinginan. Ya. Kalau yang tidak bisa mendengar, Tuhan-Tuhan seperti ada batu, patung, laut, ya, pohon, ya. Ya. Kemudian gunung, benda-benda yang mereka sembah, ataupun yang bisa mendengar seperti manusia, jin, malaikat yang disembah. Mereka bisa mendengar tapi tak bisa mengabulkan, nggak bisa mengabulkan apa keinginan manusia. Ini upaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan manusia yang menyembah makhluk. Dan di hari kiamat nanti makhluk-makhluk ini berlepas diri. Mereka melepaskan diri, saya nggak mau sebenarnya gitu. Saya tidak mau menjadi sekutu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik malaikat, jin, manusia, ya, karena ada yang menyembah manusia juga, menyembah manusia. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-15, ya, surat Fatir, ayat yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah atau berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Nah, ini kita harus paham bahwa manusia yang butuh Allah, ya. Jangan sampai berpikir bahwa manusia diajak menuju Allah karena Allah perlu, ya, karena Allah butuh. Itu salah. Allah maha kaya, nggak menambah kerajaannya ketika kita beriman. Ini adalah buat kita sendiri. Ketika kita beriman, nggak menambah kerajaan Allah. Ya, coba kita ingat bagaimana Allah memuliakan manusia. Bahwa manusia hanyalah setitik kecil dalam makhluk ciptaannya. Ya, manusia itu udah lemah, usianya pendek, tubuhnya juga pendek. Ada di satu planet bumi namanya. Planet ini juga planet kecil saja dibanding rotasinya planet-planet lain di matahari. Dan matahari itu bagian dari kecil saja dari jumlah bintang luar biasa banyak.
Tapi manusia diberi kekuatan, kemuliaan, sekaligus sarana untuk menjadi wakil Allah di bumi. Betapa Allah memberikan karunia kepada manusia. Dan jangan sampai kepikir bahwa manusia ini dibutuhkan oleh Allah. Ya. Manusia diberi karunia yang begitu banyak, baik porsi tubuhnya yang disiapkan untuk menjadi khalifah di bumi, ya, sebagai wakil Allah untuk mengatur bumi. Ya. Dengan cara itu, ya, disiapkan sarana-sarana lainnya, yaitu sarana-sarana kembali kepada Allah. Ada Rasul yang dari zaman jadul, dan Rasul itu memberikan basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, memberikan kitab suci, ada panduan. Jadi betapa besarnya karunia yang Allah berikan kepada manusia. Dan Allah memberikan sesuatu kepada manusia itu karena secara zatnya Allah sudah mulia gitu. Allah sudah mulia. Dan dia memberikan kasih sayang. Bahkan kepada seorang orang yang tidak beriman pun dia berikan. Ya. Diberikan kasih sayang kepada yang tidak beriman supaya dia ingat beriman. Jadi Masya Allah ya. Jadi Allah itu tetap memberikan. Makanya kadang-kadang ada pertanyaan, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah melakukan banyak hal, kok masih tetap nggak punya. Itulah ujian kita. Bahwa ujian kadang-kala bukan karena kemiskinan saja, kekayaan juga ujian, jangan salah. Ya, kata Nabi itu, Nabi khawatir terhadap dunia yang sudah dihamparkan kepada umat. Ketika dunia itu sempit, sulit, wah, Nabi tidak begitu khawatir. Tapi ketika sudah dihamparkan, wah, berat itu. Karena banyak yang jatuh ketika dunianya sudah mudah didapat. Kembali lagi bahwa kita manusia ini yang perlu kepada Allah. Makanya ayatnya adalah antumul fuqara. Kamu itu perlu kepada Allah. Fuqara itu bahasa lain dari fakir, ya. Orang yang sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu wal ghaniyul hamid. Allah itu maha ghani, maha kaya, maha terpuji. Jadi cukup bagi Allah, nggak perlu ditambah dengan kesannya. Jadi kalau kita beriman, Allah tuh nambah ini kerajaannya, enggak. Keimanan itu fali nafsi, untuk diri kita sendiri. Ya. In ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik itu, kebaikan itu buat kamu sendiri. Kalau engkau berbuat jahat, balik lagi kamu. Makanya fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Kamu tuh diilhamkan dua hal saja. Yaitu apa? Yaitu fujur dan takwa. Kalau dia takwa, dia sesuai dengan kaidah-kaidah yang Allah berikan. Ya. Ayat selanjutnya, ayat ke-16 surat Fatir. Iyasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah mau, akan hancurkan kamu semua. Akan Allah hancurkan kamu semua kalau Allah berkehendak. Ya. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan diberikan makhluk baru. Didatangkan makhluk baru. Jadi manusia tuh jangan merasa, wah, saya kan manusia gini. Dihancurkan bisa, aman. Dan sudah ditampakkan, kalau di Timur Tengah itu banyak bekas-bekas, ya, bekas-bekas yang Allah sudah hancurkan satu bangsa. Karena apa? Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah.
ada Ahqaf ya, bekas-bekas rumah yang dipahat di gunung-gunung. Begitupun ada bekasnya kaum Sodom, bekasnya kaumnya Nabi Soleh ya. Ada yang dirusak dengan angin, ada yang dirusak dengan suara yang menggelegar, ada yang ditimpa batu. Jadi gampang saja Allah hancurkan manusia. Jadi jangan merasa istimewa ya. Manusia mendapat kemuliaan kalau dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahil izzatu jami'a. Sesungguhnya bagi Allah seluruh izzah, seluruh kemuliaan. Jadi kalau kita menyandarkan diri kemuliaan dengan makhluk, kita akan terputus. Ya. Ya, makanya kan ada orang yang kayaknya kalau dekat dengan Kang Yogi agak jauh dikit nih Kang, lagi di Cikarang. Jadi kita kembali lagi bahwa ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa gampang aja kita dihancurkan, dibebesin, masukin ke dalam tanah, ditimpa dengan air, ditimpa dengan awan panas. Begitu Allah Subhanahu wa taala mampu menghancurkan manusia, membuat dengan bentuk baru, mungkin bukan manusia lagi, mungkin hewan. Kita kan nggak tahu. Manusia kan kecil banget itu. Dibanding gajah, keinjek dikit sama satu kakinya melesak gitu. Bahkan manusia betapa lemah dengan satu hal yang namanya nyamuk misalnya. Kemarin kita udah diuji semua ya dengan corona ya. Jadi gampang saja Allah akan hancurkan. Selesaikan. Bikhalqin jadid, akan diberikan sesuatu yang baru masuk kepada bumi ini. Ya. Kalau di film-film kan begitu ya. Kerajaan mana menyerang bumi, kerajaan dari mana gitu kan, ya khayalan ya. Tapi memungkinkan nggak itu? Bisa saja. Namanya bumi itu demikian kecil dan matahari itu demikian besar dan banyak lagi itu. Nah makanya kesombongan manusia itu hilang kalau dia ingat hakikat ini, bahwa dialah yang memerlukan Allah dan dia bakal dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak mau mengingat Allah dan menuju Allah dengan caranya, dengan cara Allah Subhanahu. Pak, bener gak sih ada makhluk baru yang bisa ditampilkan atau bisa banyak banget ya. Kita semakin lama semakin tahu bahwa ada makhluk-makhluk yang tidak pernah kita kenal, mungkin di zaman Nabi. Contohnya apa? Itulah ubur-ubur yang warna-warni itu, penuh dengan cahaya di dalam laut dalam. Tidak dikenal mungkin di zaman Nabi. Tapi kita tahu ada makhluk-makhluk ini ternyata di lautan. Ada ubur-ubur yang bercahaya, ikan yang kepalanya ada kayak antena, ada cahayanya juga. Semakin dalam semakin pipih dan bentuknya jadi aneh-aneh itu ikan-ikan itu kalau udah masuk dalam. Dan gak cuma itu, kita juga menemui gua-guanya di dalamnya ada sungai-sungai, dan ternyata ada makhluk juga di dalam sungai itu. Padahal makhluk itu tidak pernah mengenal matahari. Makhluk di gua-gua ini yang penuh dengan sungai, mungkin ya sungai dalam gua itu tidak mengenal matahari. Mereka buta, tidak butuh mata, tapi Allah berikan rizki di sini. Dan kita kenal makhluk-makhluk yang itu, yang nggak pernah kita tahu. Kemarin saya nonton sekilas di mana ya? Di TV lagi makan apa saya lupa. Anjing laut ini saya cerita sedikit ya, karena ini di luar pemikiran saya ya. Anjing laut kan kita kesana kayak kecil aja gitu ya, biasa aja. Ternyata bisa menghancurkan hiu dia. Anjing laut nih. Anjing laut di YouTube mana saya lupa. Ada Kang Pras, apa kabar? Anjing laut yang kita lihat kayak biasa-biasa aja, ternyata dia bisa menghancurkan hiu, makhluk yang begitu gagah perkasa di laut. Jadi betapa mudah saja Allah berikan banyak makhluk. Ya.
Mungkin jenis-jenis yang kemarin saya sampaikan ya, contohnya ikan paus yang ditemukan oleh sahabat Nabi ya, Abu Musa Ansori kalau nggak salah namanya, yang tingginya itu dia bisa naik unta atau naik kuda di atas, dan perutnya itu masih lebih tinggi lagi gitu ya. Bahkan celongan matanya dalam hadisnya ya, celongan mata ikan itu bisa masuk 15 orang. 15 orang itu segede apa ya? Mungkin segede matanya aja mungkin bisa 3 kali 3 meter itu. Itu makhluk yang diberikan Allah pada saat Sariyah ya, ekspedisi tanpa Rasul gitu, ekspedisi perang tanpa Rasul, diberikan makhluk seperti itu dan menjadi rizki. Jadi bisa saja Allah hancurkan kita diganti dengan makhluk yang lebih baik mungkin, atau makhluk yang lebih patuh, bisa aja, nggak masalah bagi Allah ya. Jadi jangan merasa wah petantang-petenteng gitu yang dilakukan Firaun kan begitu ya. Ana rabbukumul a'la, aku nih Robmu yang paling tinggi. Firaun kan ngomong begitu. Korun yang hartanya melimpah luas, min ilmin indi, itu adalah ilmuku. Apain aku harus melakukan kewajiban-kewajiban kepada syariat ini, kepada agama ini, kepada syariahnya Nabi Musa? Uang yang aku dapatkan itu dari ilmuku, dengan teknologi yang aku punya. Ngapain aku kan yang menimpa orang-orang benghar, orang-orang kaya kan begitu ya, dia lupa dengan ada kewajiban bahwa ada harta yang harus dia potong bagi orang yang membutuhkan dia. Itu terjadi bagi orang-orang yang lupa. Makanya kita istighfar, jangan sampai kita disebut istidraj, diulur untuk mendapatkan azab, diulur terus sampai dapat azab. Itulah yang terjadi di Qarun ya. Sampai itulah yang terjadi pada Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka punya kekuatan, dia serang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 1000 orang di perang Badar. Dia pikir dia akan bisa menghancurkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi wa makaru wa makaru wallahu khairul makir. Ketika seseorang membuat makar, ada maha pembuat makar, Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ada maha pembuat makar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hal tersebut ya, bi'aziz, tidak sulit. Apa? Menghancurkan manusia. Tidak sulit, tidak payah bagi Allah untuk menghancurkan manusia. Jadi jangan merasa petantang, petenteng, apa kalau bahasa Jawa, adigung, adigang atau apalah, sombong. Tidak mau dia datang ke majelis, ke masjid, ke musola, ke orang-orang yang dekat dengan Allah, karena merasa sudah tercukupi. Buat apa saya ngikut kegiatan-kegiatan seperti itu? Saya sibuk mikirin bisnis, mikirin usaha ya. Akhirnya banyak dari orang-orang yang mendapatkan harta tapi dia tidak kuat dengan ujian harta. Dia menggeser ketika harta sudah banyak, dia sudah berbuat yang gak benar ya. Bukan berarti obrolan ini hanya untuk orang-orang kaya, bukan. Supaya mengingat juga bagi orang-orang yang berat kehidupan. Bisa saja itu adalah karunia bagi Allah. Jangan-jangan ketika dikasih harta, dikasih keenakan dan sebagainya, malah lepas dari Allah Subhanahu. Dan itu banyak kejadian ya. Kalau di Indonesia itu ada legenda Malin Kundang ya, lupa. Begitupun kalau di Malaysia itu si Tanggang atau apa. Tapi intinya memang ada orang-orang yang lupa ketika dia sudah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu. Jadi mudah-mudahan kita tidak merasa besar diri ya. Kita yang memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bisa saja kita akan dihancurkan. Betapa mudahnya Allah benamkan kita, masukin ke dalam tanah ya, atau mendapat kecelakaan
atau dapat musibah, lagi nyaman santai di rumah, sekarang duduk ya sambil ngopi mungkin ya, Allah kirimkan bencana, nggak tahu kita. Hapuskan itu yang di Palu itu masih ingat ya, satu komplek dihapuskan ya, ditenggelamkan dengan lumpur likuifaksi ya. Satu komplek kayak gini aja nih komplek. Ini bukan di rumah saya, bukan. Di rumah adik. Bisa ditenggelamkan, bisa dijadikan makhluk baru lah. Kemarin kita lihat tuh Semeru ya, bagaimana Semeru luar biasa ya. Jadi kita ini kalau Indonesia itu masih sabuk api lah, dari ujung Sumatera sampai ke arah Papua itu sabuk api, gempa bisa terjadi di mana-mana. Sebenarnya orang yang berada di potensi bencana tinggi itu mestinya lebih ingat sama Allah Subhanahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.